Selamat selamat datang di diskusi webinar bertajuk Presidensi G20 dan Konflik Rusia-Ukraina, bagaimana Indonesia harus bersikap. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama Paramadina Graduate School of Diplomacy, Center for International and Diplomacy Studies Universitas Paramadina, dan juga Center for Domestic and Diplomatic Engagement. Perkenalkan, nama saya Anton Ali Abbas, saya Kepala Center for Domestic and Diplomatic Engagement yang juga sehari-hari sebagai staf pengajar di Paramadina Graduate School of Diplomacy. Seperti yang kita ketahui, konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 20 hari dan hingga kini belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Tadi malam, Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa konflik ini tidak hanya sekadar soal Ukraina dan Rusia, tapi konflik ini juga membahayakan negara-negara berkembang di dunia, yang tentu saja saat ini sedang bersusah payah untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagi Indonesia, konflik ini jelas menyimpan ancaman tersendiri. Kementerian Investasi mencatat nilai investasi Rusia di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 23,2 juta US dollar yang tersebar dalam 205 proyek. Sementara investasi Ukraina di Indonesia pada tahun yang sama telah mencapai 1,6 juta US dollar untuk 43 proyek. Dua negara tersebut juga tercatat sebagai pasar ekspor potensial Indonesia, terutama untuk CPO, dan diprediksi konflik ini dapat mengganggu pasokan sejumlah bahan baku seperti gandum, besi, baja, dan juga produk kimia. Lebih jauh, polarisasi akibat konflik tentu saja tidak bisa kita hindari. Dalam konteks G20, setidaknya ada 9 anggota G20 yang telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia yang tujuannya untuk melumpuhkan perekonomian nasional Rusia. Sementara Tiongkok yang juga anggota G20 menyesalkan perkembangan yang terjadi dan mengharapkan segera dilakukan penyelesaian konflik dengan menghargai prinsip PBB. Polarisasi ini tentu saja sedikit banyak harus menjadi atensi pemerintah di saat posisi Indonesia sebagai presidensi G20. Sekalipun G20 merupakan premier economic cooperation untuk pertumbuhan global, isu konflik Rusia-Ukraina tetap menjadi perhatian forum. Dalam dialog informal Sherpa pada 1 Maret lalu yang diselenggarakan virtual, disebutkan beberapa negara anggota meminta G20 menyatakan telah terjadinya pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB terkait serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Bahkan negara-negara G7 mendorong G20 untuk memberikan sanksi ekonomi dan mengeluarkan Rusia dari keanggotaan forum. Lantas, bagaimana dengan nasib presidensi G20 Indonesia? Apa skenario yang mungkin terjadi dalam pertemuan puncak yang akan digelar pada akhir Oktober mendatang, dan juga apa konsekuensi sekaligus upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia? Dalam 2 pekan terakhir, Paramadina Graduate School telah melakukan pengumpulan data dan pengamatan awal terkait perkembangan situasi ini. Dan untuk membahas temuan awal tersebut, diskusi siang ini kita telah menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten. Yang pertama tentu saja adalah Dr. Phil Siska Prabowo Ningtyas, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy. Selamat siang, Mbak Siska. Selamat siang, Mas Anton. Selamat siang, rekan-rekan semua. Yang kedua adalah Mas Andy Bayuni. Beliau adalah wartawan senior harian The Jakarta Post, sekaligus juga analis senior Tenggara Strategik. Selamat siang, Mas Andy. Selamat siang, Mas Anton. Selamat siang, teman-teman. Dan pembicara terakhir adalah Dr. Julius Purwadi Hermawan, ahli G20, yang juga merupakan dosen hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Selamat sore, Mas Pur. Siap, selamat sore Mas Anton. Ya.
Sebelum saya mengundang Mbak Siska untuk memaparkan temuan dan konklusi awal terkait presidensi G20 Indonesia dalam kaitannya dengan konflik Rusia-Ukraina, saya ingin meminta Dr. Tato Djoko Sudiarto, Dekan Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina untuk memberikan pengantar diskusi. Silakan, Mas Tato. Terima kasih, Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Bahwa sore kali ini merupakan kebahagiaan sendiri bagi kami untuk bisa mendengarkan bukan pada level pembicaraan warung kopi atau bukan pada pembicaraan yang tidak punya landasan keilmuan dan temuan berdasarkan data, akan tapi kita ingin Mas Endi dari Jakarta Post, Mas Pur yang saya hormati dari Universitas Parahyangan, dan Mbak Siska nantinya punya sejumlah argumen yang ingin mendorong publik kita, bersikap rasional dan baik, serta membuat teguh, membuat firm presiden kita yang sekarang sedang memegang tampuk keketuaan G20. Jadi Pak Jokowi diberi masukan yang sangat bergizi agar apa yang bisa dilakukan oleh ketua G20. Teman-teman sekalian, selamat menikmati suguhan sore yang sangat bergizi ini. Mudah-mudahan diskurs yang kita lakukan itu berujung pada masukan baik terhadap para pemimpin G20 dan khususnya kepada ketua G20 sekarang. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tato. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa diskusi ini tidak untuk dalam rangka menghakimi ataupun juga mengarahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dalam konteks bagaimana kita sebagai dunia akademisi tidak menjaga jarak dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi tujuannya diskusi kali ini adalah kita untuk memperkaya selain pemahaman kita tentang perkembangan Rusia-Ukraina, G20, tapi juga kita juga bisa mendiskusikan dan mengeksersis apa kira-kira skenario, opsi yang mungkin bisa ditawarkan kepada pemerintah dalam menyikapi situasi yang rumit ini. Tanpa perlu berpanjang lebar, saya ingin mengundang Mbak Siska untuk memberikan insight, temuan awal, dan juga konklusi awal dari apa yang dilakukan di PGSD terkait presidensi G20 Indonesia dan juga perkembangan situasi di konflik Rusia dan Ukraina. Silakan Mbak Siska, mungkin sekitar 15-20 menit. Ya, terima kasih Mas Anton. Salam hormat kepada Pak Mas Endi Bayuni, kemudian guru saya Mas Pur Julius Purwadi di Unpar, kemudian Pak Dekan, Bapak Tato Sudiarto, dan Mas Anton selaku Direktur Kepala di site, dan rekan-rekan sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon izin, ada sedikit catatan slide, apa bisa dibantu atau dari saya aja ya? Slide-nya sudah muncul, Ibu. Kenapa? Untuk slide sudah muncul. Oke. Hanya sedikit saja tadi waktu yang diberikan oleh Mas Anton, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kami di Paramadina Graduate School of Diplomacy closely mengikuti dengan sesama dinamika yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Saya kira ada dua hal yang kemudian mengapa tadi Mas Anton sudah sampaikan di awal, memasuki hari ke-20 ya, dari kebiasaannya kita amati sebelumnya apa yang dilakukan Rusia di Georgia atau di Crimea gitu ya. Jadi sudah ada konteks yang melewati pola sebelumnya yang saya kira ini kemudian
harus cepat-cepat diambil sikap, terutama ketika kita melihat rencana awal dikaitkan dengan presidensi Indonesia di G20 dan kemudian ada konteks domestik yang saya kira ini mengundang minat diskusi publik, terutama terkait dengan dampak yang sudah dirasakan sehari-hari dikaitkan dengan apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Izinkan saya untuk kemudian melihat dari konteks dua ini dengan sebelumnya tentu memahami atau menempatkan apa yang kita imajinasikan dalam G20 dan kemudian dinamika dalam konteks Rusia dan Ukraina. Mungkin di slide pertama saya hanya ingin melihat, karena kita melihat prosesnya secara pendekatan historis, tentu ada evolusi, ada perkembangan dari G20 ini sendiri. Nanti Mas Pur tentu akan bicara banyak tentang ini, tapi yang perlu dicatat bahwa ruang multilateralisme dalam G20 mungkin bayangannya jangan disamakan dengan PBB yang binding dan konteksnya organisasi yang yang close dan rigid. G20 dibangun dalam konteks pasca krisis ekonomi di tahun 99, tidak bisa dilepaskan dari inisiasi G7, negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar, dan kemudian kita melihat adanya Indonesia di situ dalam konteks sudah ada perkembangan domestik dalam konteks demokratisasi di Indonesia sejak 98-99. Jadi ini kemudian menjadi penting melihat karakter Indonesia dalam G20. Kedua, tentu perkembangan G20 yang kemudian di tahun 2008 menjadi ada forum di tingkat Samitri atau pertemuan KTT tingkat kepala pemerintah, dan juga kita tidak bisa melepaskan konteks 2008 ini dalam konteks ada krisis ekonomi lagi, sehingga ada keperluan untuk membuat KTT, dan tahun 2008 seringkali dianggap sebagai salah satu titik di mana hegemoni Amerika Serikat dalam ekonomi mulai menurun, ya, terutama dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan mortgage krisis di Amerika saat itu. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2014, kalau kita bicara tentang mulai ada kaitannya antara G20 dengan konflik Rusia dan Ukraina adalah ketika dalam 2014 itu sebenarnya sudah ada diskusi juga terkait dengan keanggotaan Rusia dikaitkan dengan aksi tahun 2014 yang dilakukan oleh Rusia di Crimea. Kemudian di tahun 2020 ada konteks pandemi, kita lihat G20 sebagai ruang arsitektur ekonomi dan keuangan dunia, kemudian harus memasukkan perubahan geopolitik karena asumsi perlambatan ekonomi menjadi konteks yang penting juga. Dan dalam konteks sekarang di mana Indonesia memiliki ruang dan peluang untuk kemudian secara besar berkontribusi dalam konteks membangun arsitektur tata kelola ekonomi dunia dan keuangan dalam konteks G20. Di slide selanjutnya saya coba melihat evolusi perkembangan dari konflik Rusia dan Ukraina ini. Mungkin dalam konteks konflik itu sudah bergejolak tahun 2004 dengan perluasan EU, NATO, dan lain-lain. Kemudian tahun 2005 ada revolusi oranye di Ukraina, dan tahun 2008 ini yang tadi kemudian ada konstelasi tertentu terkait dengan konteks Rusia terhadap negara bagian dari konteks Empire Uni Soviet sebelumnya, ketika pilihan dengan diplomasi koersif dengan tekanan militer dilakukan oleh Rusia di Georgia. Dan tadi yang sempat disebutkan, eskalasi meningkat di tahun 2014 dengan Crimea. Kemudian jika masih ada yang ingat insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines M417 juga terjadi di 2014 yang kemudian sebenarnya memberikan reaksi dalam konteks G20. Dan kalau kita bicara tentang eskalasi konflik
Rusia dan Ukraina, sebenarnya tanda-tanda eskalasi itu sudah bisa dideteksi di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Proses diplomasi sudah dilakukan, tapi yang menarik atau menjadi catatan penting, konflik ini kemudian meningkat seiring dengan eskalasi di Afghanistan juga. Jadi sebelumnya kita melihat perubahan pemerintahan Amerika Serikat dari Trump ke Joe Biden, kita lihat ada pergolakan di Afghanistan dan kemudian diikuti dengan pergolakan di Rusia dan Ukraina ini. Yang patut kemudian dicatat adalah sebenarnya sejak Desember atau Oktober tahun lalu sudah ada upaya-upaya diplomasi sampai akhirnya ada peningkatan eskalasi ketika deployment pasukan baik dari Rusia, dari NATO sudah dilakukan, terakhir Macron juga sudah melakukan, tapi akhirnya di tanggal 24 Februari kita melihat ada pilihan melakukan invasi dengan militer dari Rusia, dan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Anton, reaksi yang ditimbulkan adalah sanksi ekonomi. Dan kalau dalam catatan kami tadi sudah ada dalam konteksnya sebenarnya sanksi ekonomi sudah dilakukan sebelumnya tapi kemudian meningkat dan sekarang sudah ada 9 negara dari anggota G20 yang kemudian menggunakan respon ini untuk pesannya jelas, menghentikan pilihan agresi militer Rusia di Ukraina. Nah, dalam dua konteks besar ini, bagaimana kemudian Indonesia memposisikan diri, dan saya kira catatan ini hanya untuk membangun apa yang penting kemudian untuk di consider. Pertama tentu jika kita bicara tentang prinsip bebas aktif, kemudian memberikan penilaian terhadap nilai bilateral Indonesia dan Rusia dan Indonesia dan Ukraina di satu sisi, ketika kita berada dalam konteks tadi dikotomi antara perang, jelas bahwa secara bilateral dalam konteks sejarah, politik, ekonomi, dan sosial budaya kita memiliki hubungan yang baik. Tadi Mas Anton juga sudah sampaikan ada kepentingan ekonomi, ada proyek-proyek ekonomi yang baik yang dilakukan Indonesia dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Bahkan dalam konteks sejarah, baik Ukraina memiliki bonding dan kontribusi yang besar di early days of Indonesia Revolution, kemudian Rusia juga di periode 50-an dan 60-an menjadi negara yang strategis saat itu. Nah, dalam konteks ini tentu sikap Indonesia dengan prinsip bebas aktif ketika balik ke konstitusi jelas kita tidak mentolerir bahwa penggunaan kekerasan, ya, kemerdekaan adalah hak pribadi, mungkin hak segala bangsa, amanat konstitusi. Dalam konteks itulah kemudian kita harus mulai mengukur tadi dalam konteks hubungan bilateral ini. Dan konteks kedua yang menjadi konsideran untuk mapping tentu adalah hasil terakhir dari upaya untuk membawa apa yang perkembangan terjadi di Ukraina dan Rusia ini dalam konteks PBB. Tadi ada narasi besar kalau bicara saat G20 kita bicara tentang ekonomi, kalau bicara penyelesaian secara politik dan keamanan dibawa ke PBB, dan hasilnya bisa kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang sebaran dalam negara anggota 20, kita melihat sebaran seperti ini, gitu ya, bahwa yang mendukung ada 16 dari negara anggota G20 yang mendukung resolusi untuk menghentikan kekerasan, mendukung Ukraina, tapi tentu mesti dicatat dengan baik ada pihak Rusia di other side dan kemudian yang abstain. Di sini termasuk Cina, India, dan kemudian Afrika Selatan. Jadi ini kemudian menjadi penting untuk kemudian nanti kita bisa lihat pendekatan bilateral dikaitkan dengan negara-negara anggota G20 ini. Nah, dalam konteks itu kami mencoba untuk berpikir the worst scenario jika ada dikotomi dari konteks pressure beberapa narasi yang sudah muncul, misalnya sebenarnya sudah ada statement dari Presiden Ukraina untuk tidak lagi pursue tentang NATO, tapi kita lihat pergerakan masih ada,
sanksi ekonomi most likely akan dilakukan. Jadi kalau kita kemudian berpikir dengan worst scenario, walaupun kita berharap rencana sesuai dengan apa yang diharapkan dengan asumsi-asumsi yang dibangun sebelumnya ketika merencanakan presidensi G20, tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Anton, upaya untuk memitigasi pendekatan skenario building, selain kemudian melihat peluang dan hambatan, perlu kita mulai exercise, karena kalau melihat proses persiapan G20 menuju November, tentu tadi yang sudah disampaikan ada dinamika yang harus kita antisipasi, terutama kemudian konteks domestik juga ya mendekati Ramadan dan Idul Fitri. Nah, pertama kita mencoba untuk membuat skenario jika sampai ada konteks empty seat, Rusia tidak hadir akibat bagian dari tadi dikotomi, itu juga pernah terjadi di 2014 gitu ya. Kami mencoba untuk melihat di ruang vertikal ini membayangkan Rusia hadir dan tidak hadir, dan kemudian di ruang atas kemudian kita melihat bahwa forum G20 tetap bisa fokus ke ekonomi atau kemudian tergiring dalam konteks politik. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Anton dalam pertemuan Sherpa di bulan Maret, sudah ada suara-suara untuk menggunakan ruang G20 meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk menghentikan apa yang Rusia lakukan. Jadi ini the worst skenario yang terjadi jika kemudian apa yang harus kita lakukan jika Rusia tidak hadir, ya. Tentu ada persoalan dengan legitimasi ketika satu negara tidak hadir. Tadi sudah ada diskusi apakah kemudian namanya jadi G20 atau seperti apa. Tapi konteks ini perlu kita mulai masukkan ya, kira-kira membayangkan di satu sisi kalau Rusia tidak hadir, kemudian konteksnya seperti apa, apakah tetap bisa berjalan ataukah kemudian legitimasi itu berkurang. Selanjutnya yang kemudian kita coba petakan adalah jika G27 tidak hadir, ini most likely mungkin tidak ya, karena nanti mungkin Mas Pur bisa mengelaborasi lebih karena inisiasi di G20 adalah dari G7 ini, tapi kemudian ketika ada skenario ini, itu juga perlu kemudian bagian dari materi yang harus kita perkuat dari upaya-upaya diplomasi untuk menuju persiapan di bulan November. Kenapa ini simulasi ini menjadi penting ya? Karena tadi dikaitkan dengan proses yang akan terjadi di slide sebelumnya, bahwa pilihan sikap Indonesia, saya menggarisbawahi adalah what Indonesia is willing to do, berarti ini adalah komitmen kapasitas tadi dengan pemetaan yang ada, dengan kapasitas yang ada, menentukan kepentingan nasional kita apa. Di satu sisi mungkin asumsi awal sebuah rencana, saya bayangkan kalau bikin rencana itu pasti asumsinya bagus, mungkin tidak kepikiran bahwa akhirnya Rusia melakukan apa yang dilakukan di 24 Februari, karena sebenarnya eskalasinya sudah ada, tapi ketika segala upaya diplomasi ternyata tidak mampu menghentikan pilihan Putin untuk menggunakan invasi, menggunakan koersif diplomasinya dengan militer. Kemudian tentu pilihan ini adalah bagaimana Indonesia bisa dengan prinsip bebas aktifnya bisa menyeimbangkan antara kebutuhan urgensi, terutama tadi pasca pandemi ketika ada perlambatan ekonomi, kemudian ada koreksi APBN yang dan ini mungkin terjadi di negara lain ketika prioritas dialihkan kepada kesehatan gitu ya. Ada kebutuhan urgensi untuk membangun tata ekonomi dan keuangan dunia pasca pandemi, kemudian juga urgensi tentang perubahan iklim. Saya kira COP26 terakhir di UK juga ini menjadi catatan penting bagaimana membangun rezim ekonomi dan keuangan pasca ada perlambatan ekonomi. Memori peradaban dunia tentu belum lupa dengan apa yang pernah terjadi ketika pandemi pernah menghantam dunia tahun 1918, kemudian ada reaksi juga di dalam konteks internasional, kemudian ada krisis ekonomi gitu ya. Jadi benar-benar ada urgensi bagaimana
koreksi 2 tahun adanya perlambatan ekonomi dari asumsi-asumsi sebelumnya ini perlu kemudian untuk dinavigate. Terutama apalagi ada perkembangan teknologi digital baru yang membuka peluang baru dan kemudian mungkin mengganggu kenyamanan status quo sebelumnya dikaitkan dengan ekonomi, dan ini yang penyimbangan ini yang perlu untuk dilakukan. Di sisi lain tadi ketika kita sebagai negara yang punya hubungan baik dengan keduanya sebenarnya antara Indonesia, Rusia dan Ukraina juga tentu harus mulai menghitung. Kalau dalam konteks diplomasi tentu prinsip menentukan best alternative to negotiated agreement menjadi penting gitu ya. Apa yang kemudian bisa kita tolerir untuk di minimum achievement untuk bisa diraih. Nah, terakhir mungkin saya hanya ingin menoting ini bahwa tadi proses untuk memetakan pilihan saya kira berlomba dengan waktu preparation untuk presidensi G20 di bulan November dalam konteks tadi pilihan apa yang terjadi di internasional juga perlu dilihat dalam konteks domestik. Bagaimana di bulan April dan Mei setidaknya efek dari konflik ini sudah terasa dikaitkan dengan harga minyak karena Rusia termasuk produsen minyak dan gas bumi terbesar, kemudian ada konteks gandum di situ, kemudian ada nikel ya. Jadi bulan April dan Mei ini kemudian ada konteks domestik yang kemudian harus cepat diantisipasi dikaitkan dengan konflik Ukraina dan Rusia, dan kemudian akibat dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh 9 negara G20 tadi yang mungkin sudah ada dampaknya yang kemarin sempat menjadi diskusi publik, misalnya ketika Inggris membekukan aset pemilik sepak bola Chelsea gitu ya, termasuk dan urutannya, kemudian bagaimana dengan warga negara Rusia yang kemudian mengalami kesulitan transaksi dikaitkan dengan pemblokiran SWIFT dan lain-lain. Jadi konteks ini kemudian bergerak dengan waktu karena untuk mencapai kesepakatan tadi kami bayangkan ketika Juli harus ada pendekatan baik dari bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang harus kemudian disepakati ya sebelum persiapan di summit. Karena yang menjadi concern misalnya dari informasi dan catatan yang kami peroleh di Sherpa kemarin, sudah ada tendensi dari anggota-anggota yang sudah cenderung punya orientasi oke, kita tetap kepada deliverable, tapi juga ada konteks deliverable tapi menggunakan G20 juga untuk melakukan push terhadap pressure tetap kepada Rusia, dan kemudian yang benar-benar ingin menggunakan G20 untuk konteks penyelesaian konflik dan memberikan pressure terhadap Rusia. Catatan terakhir mungkin dari kami adalah tentu dalam beberapa bulan ke depan kata kunci utama adalah tentu perlunya sinergi antar kementerian yang terkait, baik dari Kementerian Menko Perekonomian, Kemlu, dan kemudian Perindustrian, Perdagangan, untuk memetakan bersama-sama peluang dan hambatan apa terlepas dari apa yang terjadi dalam sebuah konteks pasar. Mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi adalah ketika akses terhadap minyak dan gas termasuk palm oil CPO gitu ya, apakah itu dijadikan peluang bagi Indonesia untuk kemudian mengambil pasar yang ditinggalkan oleh Rusia dan Ukraina misalnya, kemudian terkait dengan suplai gandum Indonesia dari Ukraina, apakah kemudian kita harus mencari sumber pasar lain. Tapi intinya adalah bagaimana orkestrasi sinergi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi dikaitkan tadi dengan, karena ini untuk konteks ekonomi, kemudian perindustrian dan Permendak. Karena saya kira tidak akan banyak membantu juga kemudian dengan sikap firm menyatakan bahwa ini forum ekonomi bukan forum politik.
bahwa dinamikanya kita tahu bahwa political economy selalu ada driven politik di situ. Kemudian ini juga menjadi ruang utama untuk bagaimana menghindari ego sektoral, karena ada konteks domestik tadi yang juga harus kita antisipasi. Terakhir adalah tentu ketika kita bicara tentang sanksi ekonomi, sudah tentu ini akan mempengaruhi, apalagi kita melihat posisi Rusia ya sebagai salah satu dari kelompok G8 ya selain G7, dan tentu isolasi atau kemudian memutus bagian dari supply chain itu tentu akan mengganggu sistem status quo yang ada, dan tentu ini selain memberikan hambatan juga memberikan peluang gitu ya, terutama tadi apakah Indonesia bisa mengambil peluang terhadap pasar-pasar yang ini narasinya adalah mungkin sanksi sampai September ya, ini melewati waktu November. Apa yang terjadi ketika sanksi itu akan terus diterapkan? Tapi kira-kiranya untuk komoditas seperti coal, emas, atau gas petroleum atau nikel gitu ya, hal-hal yang kemudian bisa dieksplor lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, selain kemudian bagaimana meracik harapan kita terhadap G20, karena asumsi yang terjadi mungkin beda dengan asumsi perencanaan sebelumnya, dan apa yang kemudian maksimal kita harapkan, tentu best skenario-nya adalah semua anggota G20 bisa hadir, tapi dengan suasana psikologi yang menguat gitu ya, terutama antara tadi ketika kita bicara dalam konteks politiknya yang mendukung Ukraina itu semakin banyak, tentu suasana dalam G20 tentu secara emosional dan psikologi akan berpengaruh. Saya akan berhenti di situ, Mas Anton. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska yang sudah setidaknya meng-highlight dua skenario buruk yang bisa saja terjadi akibat konflik Rusia dan Ukraina apabila jika berkepanjangan, yakni apabila Rusia tidak hadir dalam pertemuan puncak atau jika G7 yang malah tidak hadir ataupun juga melakukan walkout. Selanjutnya saya ingin mengundang Mas Andy Bayuni, wartawan senior harian The Jakarta Post dan juga analis senior Tenggara Strategik, untuk memberikan pandangan sekitar 15-20 menit, mungkin bisa mengelaborasi terkait komplikasi yang diciptakan oleh konflik Rusia-Ukraina terhadap agenda presidensi G20 Indonesia, termasuk juga mungkin Mas Andy bisa memberi penilaian terhadap skenario-skenario yang mungkin bisa Indonesia gunakan dalam menyukseskan agenda G20. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam presidensi G20 Indonesia ada 3 prioritas utama, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi ekonomi. Yang 3 prioritas tersebut tidak ada kaitannya dengan konflik bersenjata. Silakan Mas Andy. Terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum, selamat siang. Saya mendapat kehormatan diundang oleh Universitas Paramadina untuk berbagi cerita ya mengenai apa yang sedang terjadi di Ukraina dan bagaimana kita Indonesia menyikapinya. Izin saya untuk share screen. Oke, kelihatan ya? Oke, presentasi saya akan saya bagi dalam tiga bagian. Pertama, saya menyimak respons Indonesia terhadap krisis Ukraina. Ini respons dari pemerintah, respons yang resmi. Kemudian bagaimana respons ini atau sikap ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Rusia dan Ukraina, dan juga negara-negara G20, dan juga mungkin kaitannya dengan citra Indonesia di mata dunia. Yang terakhir, saya akan meneliti sedikit mengenai nasib daripada agenda Recover Together, Recover Stronger yang menjadi moto presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini. Nah, mengenai responsnya Indonesia terhadap kejadian
di Ukraina selama sudah 2 minggu sekarang ya, 2 minggu terakhir ini, saya bisa katakan ambivalen, ya, menimbulkan sedikit kebingungan. Saya bisa share di sini. Oke, jadi reaksi pertama setelah serangan atau invasi dari Rusia ke Ukraina itu datang dari presiden kita. Ya. Sebelum Kemlu yang kita baca ada di Twitter, presiden membuat posting stop perang, perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Tidak ada di sini disebut kata-kata invasi atau agresi, dan tidak ada disebut negara yang melakukannya. Ya. Netral, dan ini mungkin emang khasnya Indonesia, perdamaian ya. Dari awal kan kita menghimbau perdamaian, tapi sengaja tidak menggunakan nama Rusia atau tidak menyebut nama Rusia dan tidak menggunakan istilah agresi atau invasi. Sehari kemudian, sebenarnya malam itu juga ya, di Kemlu sudah mengeluarkan pernyataan juga, tapi baru diposting di websitenya Kemlu besoknya, hari tanggal 25. Di sini pun juga seperti yang saya sudah highlight, pilihan kata-katanya juga sangat membatasi diri. Di poin kedua, tidak dapat diterima. Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima, unacceptable. Ya, kemudian di poin keempat, Indonesia mendesak, ya, Indonesia demand atau Indonesia urge the Security Council. Sama juga dengan pernyataannya, posting Twitternya Presiden, tidak ada kata-kata, tidak menyebut Rusia sebagai agresornya, tapi ada menggunakan istilah serangan, serangan militer, tapi disebutkan siapa yang melakukan serangan. Kemudian respons berikutnya adalah pertemuan Menlu ASEAN, ya, kayaknya online kalau nggak salah ya, pada tanggal 3 Maret, itu membuat pernyataan 2 poin, dan istilah yang digunakan oleh ASEAN, the foreign minister of ASEAN are deeply troubled. Ya. Kemudian we call for an immediate ceasefire and we reiterate. Pilihan kata-katanya sangat hati-hati, dan itu adalah, nah ini kira-kira dalam diplomasi itu ada dalam dunia diplomasi itu ada konsekuensi terhadap setiap pilihan kata yang kita gunakan. Berikutnya adalah pernyataan dari Dubes kita di New York, Bapak Armana Tanasir, dalam sidang umum PBB. Ya, ada sidang umum PBB yang emergency special, di mana di sana dibahas mengenai krisis Ukraina, masih dalam jalur yang sama dengan dari Kemlu. Ya, di situ pilihan kata-katanya, the military action in Ukraine is unacceptable, tapi juga tidak disebut siapa yang melakukan military action, jadi tidak ada Rusia di situ sama sekali dalam speech-nya ini. Dan yang selebihnya ya Indonesia urges, and then I call on parties, bla bla bla. Jadi juga sangat hati-hati. Nah, kenapa menjadi ambivalen adalah ketika Indonesia mendukung resolusi PBB, resolusi sidang umum PBB yang keluar pada tanggal 2 Maret. Di situ resolusinya sangat keras, ya. Ini terlalu banyak tuh, tapi sudah saya highlight. Ada dua kali condemn, ya. Condemn itu 2 kali dalam teksnya ini, mengutuk ya. Jadi kemudian juga ada penggunaan kata-kata deplores. Deplores itu mengecam, ya, mengecam. Jadi ada mengecam dan mengutuk dan menyebut nama Rusia di situ. Pertanyaan saya adalah, kalau Indonesia sebelumnya menahan diri dalam membuat statement terhadap Ukraina, kenapa terus kemudian kita mendukung resolusi ini, sehingga terjadi orang melihat, loh Indonesia ini bagaimana sih? Dan ini menjadi pembicaraan di kalangan pakar
geopolitik ya di Indonesia dan di luar juga. Indonesia menahan diri, tapi waktu resolusi sidang umum PBB kita mendukung. Kalau kita lihat di sini ada 35 negara yang abstain, ada 5 negara teman-temannya Rusia lah yang against, ada 141 negara yang mendukung resolusi ini. Nah, tadi disebut oleh Mbak Siska yang abstain itu termasuk China dan India. Ya. Seharusnya Indonesia kalau mau konsisten ya, saya nggak mengatakan benar atau salah, tapi kalau kita mau konsisten dan tidak membuat orang bingung, harusnya kita abstain. Tapi saya mengerti karena saya baca dari pernyataannya dubes kita di PBB, Indonesia masuk dalam tim kecil perumus resolusi. Jadi mungkin di situ saya yakin teman-teman diplomat kita memperjuangkan agar kepentingan kita, pandangan kita terakomodir, tapi tentunya tidak bisa semuanya. Dan kemudian inilah hasil yang mungkin yang bisa dihasilkan, dan resolusinya tetap keras. Dan Indonesia, kalau kita sudah ikut dalam tim perumus resolusi, akan agak aneh kalau kita tidak mendukungnya. Jadi kita terjebak dalam posisi seperti itu. Nah, ini yang menjadi sorry kembali. Oke, jadi sedikit flashback, resolusi sidang umum PBB itu diinisiasi oleh Amerika Serikat ya, setelah dia gagal mendorong Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk atau mengecam serangan Rusia di Ukraina. Ya, karena di sana ada hak veto Rusia yang digunakan. Jadi Amerika membawa ini ke sidang umum dengan beberapa teman-temannya, kemudian di sana diusahakan resolusi yang mengecam, mengutuk Rusia, dan keluar. Di sidang umum PBB ini tidak ada hak veto, jadi one country, one vote, dan hasilnya adalah ya 141 negara setuju untuk mengutuk dan mengecam Rusia. Tapi Indonesia kenapa mengambil posisi yang bertolak belakang ya, nggak terlalu bertolak belakang, tapi berbeda awal dan kemudiannya. Ada spekulasi katanya Indonesia tuh ditekan, ada lobby-lobby yang kuat. Tentunya di sidang umum pasti ada lobby ya, agar mendukung atau menolak atau abstain segala macam. Dan dalam perdebatan di antara pakar-pakar di geopolitik mengatakan Indonesia kayaknya tertekan, Indonesia mengekor Amerika Serikat dan lain-lainnya. Nah, maksud saya adalah pilihan-pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Kalau kita mendukung ada konsekuensinya, kalau kita menolak resolusi ada konsekuensinya, kalau kita abstain pun ada konsekuensinya. Walaupun mungkin dalam sejarah sebenarnya abstain itu yang paling aman, tetap ada konsekuensinya, tapi tidak separah ketika kita mengambil sikap yang tegas mendukung atau menolak. Tapi itu kan pilihan yang harus kita ambil, dan saya yakin di Kemlu juga ada perdebatan apakah kita mendukung, mengutuk atau tidak dan lain-lainnya. Dan dalam laporan yang kita buat di Tenggara Strategik itu kita juga sampaikan ketika Presiden Jokowi mengeluarkan statementnya itu, Menlu kita dalam perjalanan pulang, kalau nggak salah dari Paris, masih di luar negeri gitu. Jadi statement yang keluar itu tentunya saya yakin Ibu Menlu terlibat, tapi juga staf di istana juga terlibat, punya kepentingan-kepentingan. Kalau sudah di luar Kemlu, kepentingan-kepentingan itu lebih kuat. Tapi kalau di dalam Kemlu tuh mereka mengerti mengenai pilihan-pilihannya, konsekuensinya. Mereka mengerti mengenai prinsip-prinsip international laws ya, yang harus menjadi pertimbangan juga. Nah, ini mungkin nanti tugasnya teman-teman di Kemlu untuk menjelaskan apa yang terjadi gitu antara satu statement dengan ketika kita memutuskan untuk mendukung resolusi tersebut. Bagi saya sebenarnya
kalau kita kita mendukung hukum internasional, dan itu juga ditulis mandat dari Undang-Undang Dasar 45, seharusnya Indonesia mengutuk atau mengecam ya, karena agresi oleh suatu negara kepada negara yang berdaulat itu sebenarnya bukan tidak bisa diterima, tapi harusnya kita mengecam. Tapi itu pandangan saya. Ya, pasti ada ketika ini pada level negara, ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pertimbangan hubungan kita dengan Rusia, hubungan dengan Ukraina, citra Indonesia di mata dunia, dan mungkin juga yang harus diperhatikan adalah sekarang ada beban tambahan, yaitu kita sebagai presiden daripada G20. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Anton, ada pertemuan Shepard ya, yang meminta Indonesia untuk mengeluarkan Indonesia sebagai ketua dari G20 untuk mengeluarkan Rusia dari grup G20 ini. Jadi Indonesia emang dalam posisi yang dibilang berat sih enggak ya, tapi ada tantangan lah tambahan. Indonesia emang negara terbesar keempat di dunia, kita negara demokratis yang terbesar ketiga, jadi ada semacam harapan-harapan dari dunia internasional terhadap Indonesia. Dan sekarang kita sebagai presiden G20, harapannya tambah besar lagi. Sebelum kita mendukung resolusinya itu, banyak pakar di Indonesia dan di luar negeri membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk negara tetangga. Di kalangan ASEAN misalnya, hanya Singapura yang mengutuk agresi Rusia di Ukraina. Negara-negara lain juga menahan diri. Yang menarik sebenarnya perbandingannya Indonesia dengan Israel. Israel di awal agresinya itu, Kemlu Israel mengeluarkan statement yang hampir persis sama dengan Indonesia. Tidak mengutuk, tidak mengecam, tapi mengatakan ini pelanggaran hukum internasional dan tidak menyebut Rusia. Karena Israel pun punya hubungan yang khusus dengan Rusia dan dengan Ukraina. Jadi mereka juga hati-hati. Hanya beberapa jam kemudian, Menlu Israel mengeluarkan statement yang keluar dari jalur yang kantornya sendiri tentukan, dan dia mengutuk Rusia. Sebagai akibatnya, Rusia mengeluarkan statement memarahi Israel. Rusia juga dubesnya di Singapura mengeluarkan statement yang memarahi Singapura karena mengutuk dan juga ikut memberikan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Rusia. Saya nggak tahu reaksi apa yang Indonesia dapat dalam posisi ini. Tentunya saya yakin dubes Rusia menyampaikan posisi negaranya. Saya tahu dubes Ukraina di Jakarta aktif ya, menghubungi media, terus kemudian tampil dalam wawancara untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Kemarin ada belasan dubes di Indonesia dari negara Barat, dipimpin oleh dubes Uni Eropa, mengeluarkan statement juga yang isinya mengatakan kenapa mereka mengecam dan mengutuk Rusia, dan mereka mengharapkan Indonesia juga mengambil posisi yang sama. Nah, saya sebutkan di Indonesia ini bukan yang resmi ya, tapi di kalangan masyarakat itu saya lihat terbelah dua ya. Ada yang mendukung, ada yang mengutuk atau mengecam Rusia, ada yang mengatakan ada justification-nya ya, ada pembenarannya kalau dilihat dari geopolitiknya. Siapa yang punya big data mungkin bisa cari tahu bagaimana Indonesia ini terbelah antara yang mendukung atau yang menolak. Tapi kembali ke tema kita mengenai G20, tentunya sikap yang kita ambil ini punya dampak terhadap hubungan kita, pertama dengan Rusia,
kemudian dengan sejumlah negara di G20. Tadi disebutkan ada tuntutan kita mengeluarkan Rusia dari kelompok ini, dan ini memerlukan Indonesia untuk berhati-hati ya mengambil sikap. Makanya saya sebenarnya setuju dengan statement awal-awal kita, walaupun secara pribadi saya mengatakan kita harus mengutuk atau mengecam tindakan Rusia, tapi kalau melihat kepentingan yang lebih besar, di sini saya berbicara mengenai G20, seandainya kita mengutuk atau kita mengecam Rusia, kemungkinan komunikasi kita dengan Moskow akan terputus, ya, akan dingin, kemudian mereka tidak mau ngomong. Dan kalau kita masih berpikir G20 nanti pada KTT-nya itu masih utuh 20, bukan 19, kita harus tetap mempertahankan jalur komunikasi dengan Moskow. Jadi ada kepentingan yang bisa dibenarkan kenapa kita harus berhati-hati. Saya melihat ke depan ini, saya lebih pesimistik ya mengenai kondisi ya ada perang, orang sebut ada kemungkinan perang dunia ketiga, mudah-mudahan tidak. Tapi walaupun tidak sampai itu, perang ekonomi sudah berlangsung, ya, dan ini punya konsekuensi yang sangat-sangat dahsyat. Tidak bisa kita bandingkan dengan misalnya aneksasi oleh Rusia di Crimea ya, 2014, di mana waktu itu mungkin Rusia bisa, saya baru dengar bahwa G20 Rusia tidak diundang tahun 2014 karena aneksasi di Crimea. Ini jauh lebih dahsyat, sistem perdagangan, sistem ekonomi, sistem keuangan, semuanya berantakan ya, karena ada sanksi, ada isolasi, dan Rusia kan bukan negara kecil ya. Kalau ada sanksi dan isolasi ini, dampaknya akan sangat besar terhadap sistem. Saya berbicara sistem perdagangan, keuangan, dan ekonomi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan perubahan kondisi dunia seperti ini, apakah moto recovery together, recovery stronger, apakah masih relevan di sini? Saya merasakan mungkin untuk sementara kita tunda dulu. Kemarin ada permintaan dari sejumlah anggota DPR agar Presiden Jokowi menggunakan jabatannya sebagai Presiden G20 dan pengaruhnya, tentu kan jabatan itu punya pengaruh, untuk mencari perdamaian. Ya. Kemudian oleh Menko Sri Mulyani mengatakan ini bukan forumnya, ya, ini ada forum keuangan. Tapi kalau kita berbicara forum sistem keuangan global itu upside down ya, berantakan begini, terus buat apa gitu G20 dilanjutkan kalau tidak ada usaha untuk perbaikan. Jadi saya sebenarnya setuju dengan saran beberapa anggota DPR, sebaiknya kita terus mempersiapkan agenda G20, tapi Presiden kita juga harusnya menggunakan jabatan G20 dengan segala pengaruhnya untuk mencari perdamaian. Sejumlah negara sudah mengambil inisiatif, Turki kemarin mengambil inisiatif, Qatar, negara kecil juga mengambil inisiatif untuk memediasi ya, perdamaian lebih antara Ukraina dengan Rusia. Nah, Jokowi sebagai Presiden G20 mungkin mencari mediasi untuk lebih besar antara Rusia dengan Amerika dan dengan NATO. Orang mengatakan, wah kayaknya nggak mungkin terlalu kecil. Saya pikir tidak mungkin, tapi harus ada usaha. Ya. Mumpung kalau tidak ada presidensi G20, kita hanya berbicara sebagai kolektif ASEAN ya. ASEAN terlalu kecil. G20 itu sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar. Sayang kalau tidak digunakan dan ada peluang. Berhasil atau enggak itu saya pikir nomor 2. Ya, kalau tidak berhasil ya nggak apa-apa, tapi ada usaha untuk menggunakan posisi ini untuk menjalin perdamaian dan atau mengurangi ketegangan ya, karena belum antara Amerika dan Rusia belum perang, tapi mengurangi ketegangan antara dua raksasa ini. Dan forum G20 saya pikir untuk tahun ini sangat tepat gitu. Mungkin dari saya untuk sementara itu. Terima kasih Mas Anton.
Terima kasih Mas Endi. Saya mencatat setidaknya ada 3 poin penting dari paparannya Mas Endi. Pertama, memang jelas mau tidak mau Indonesia harus menghadapi konsekuensi ketika kita menyetujui resolusi sidang umum PBB terkait invasi Rusia. Kedua, itu juga salah satu dampaknya, kemungkinan dampaknya adalah hubungan Jakarta Moskow yang bisa jadi kemudian dingin. Mau tidak mau kita harus melakukan restorasi komunikasi Jakarta Moskow. Dan ketiga yang didorong adalah Presiden Jokowi mau memanfaatkan posisi sebagai Presiden G20 untuk membuka ataupun melakukan inisiatif perdamaian. Berhasil atau tidak, nomor 2. Yang penting kita perkaya dulu inisiatifnya. Nah, untuk yang terakhir saya akan mengundang Dr. Julius Purwadi Hermawan, ahli G20 yang saya memang tahunya Mas Pur ini adalah salah satu akademisi yang konsisten meneliti kerjasama internasional termasuk G20. Kayaknya udah lebih dari 1 dekade Mas Pur mengikuti ini, yang juga tercatat sebagai dosen hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Mungkin Mas Pur bisa memberikan pandangan, analisis sekitar 15-20 menit terkait sebenarnya apa sih peran dan arti penting G20 bagi Indonesia gitu. Banyak juga yang menyaksikan bahwa ini sebenarnya kita nggak layak dan lain-lain. Termasuk juga mungkin Mas Pur bisa memberi pandangan bagaimana sebenarnya Indonesia harus bersikap terkait perkembangan konflik dan juga skenario-skenario yang mungkin muncul dalam konteks G20 dan dinamika konflik Rusia-Ukraina. Silakan Mas Pur. Terima kasih Mas Anton. Nanti kalau 15 menit sudah lewat, saya mau diingatkan, dosen ngomongnya banyak biasanya ya gitu ya. Siap. Ya, jadi tanggal 25 Februari gitu ya, kita juga punya diskusi dengan beberapa kawan gitu ya, juga ada hadir Sherpa gitu ya. Dan kira-kira itu 1 hari setelah Rusia menginvasi gitu ya. Pada waktu itu saran saya masih straightforward ya, fokus ke G20. Fokus ke G20 gitu. Pada waktu yang saya bayangkan adalah gitu ya, kejadian tahun ini Rusia masuk ke Ukraina itu hanya seperti di tahun 2014, yaitu sebatas di Crimea. Ya, jadi di 2000 ini kira-kira akan sebatas di Donetsk dan Luhansk, kira-kira segitu gitu ya. Dan itu sebetulnya invasi yang terbatas ya. Tapi kita saksikan bahwa ternyata kok bablas gitu ya. Kok bablas? Mungkin bensinnya masih banyak, jadi kenapa tidak gitu, dihabiskan sekalian sampai ke Kiev gitu. Saya kira ini satu hal yang menarik gitu ya. Pada tanggal 25 Kemenlu belum punya posisi, teman-teman di G20 punya posisi gitu ya. Dan cukup hati-hati menyikapinya gitu. Dan baru minggu kemarin hari Kamis akhirnya Sherpa saya kira sudah punya posisi, dan saya apresiasi dengan posisi Sherpa G20 terkait dengan Rusia ya. Dan saya akan sharingkan beberapa poin. Izin saya share screen ini semata-mata supaya presentasi saya sistematis. Izin Pak. Baik, saya akan bergerak sangat cepat supaya semua segera tercover. Baik, ya, titik tekan saya nanti di presidensi G20 dan tantangannya apa gitu ya. Dan terima kasih untuk skenarionya. Dan saya kira Sherpa G20 sudah punya skenarionya gitu ya. Tapi itu saya tidak tahu gitu. Jadi sama sekali saya tidak tahu apa yang terjadi di Sherpa. Kita coba mereka-reka gitu. Jadi saya akan cerita posisi Indonesia terhadap konflik Rusia Ukraina. Terima kasih Mas Endi sudah menyampaikannya tadi. Saya hanya meng-highlight beberapa poin. Lalu tantangan presidensi G20 gitu ya. Saya akan highlight sebelum dan setelah krisis Ukraina, lalu kemudian posisi presidensi Indonesia G20. Saya akan masukkan beberapa skenario yang tadi sudah disampaikan Mbak Ica ya, terkait dengan perkembangan 20 hari terakhir. Dan saya akan melihat dari 2 perspektif ya, perspektif presidensi G20 dan ini juga menarik ya, diskusi yang sedang berkembang menarik di teman-teman Kemenlu gitu ya. Dan saya kira kementerian dan lembaga yang kemudian juga menangani G20 gitu. Yang saya sebut nanti dengan istilah post Western World Order, tata dunia pasca Barat gitu ya. Mungkin teman-teman belum familiar, tapi ini saya kira menarik dan bagian akhir saya akan nyampaikan ini. Baik, posisi Indonesia sendiri saya kira sudah disampaikan Mas Endi, sangat hati-hati. Mas Endi kelihatannya itu by design.
Ya, ada koordinasi antara Kemenlu dan Pak Joko Widodo, termasuk Kemenko Perekonomian dan teman-teman yang G20 gitu ya. Dan itu by design. Harus hati-hati, termasuk mengecam tanpa menyebut nama. Tidak mengecam ya dan tidak menyebut nama. Saya kira itu juga posisi. Dan alasannya tentu saja adalah karena kita presidensi G20. Saya paham dan saya mengikuti G20 sudah cukup lama, termasuk persiapan presidensi G20 gitu ya, sudah cukup lama. Saya akan bisa sharingkan nanti gitu. Nah, termasuk ini wawancara terakhir Pak Presiden Joko Widodo gitu ya, dengan Nikkei ya, wartawan Nikkei gitu. Dan saya tahu ini dari Financial Times. Financial Times kebetulan ingin wawancara juga dengan Indonesia gitu ya, terkait dengan Rusia. Jadi minggu lalu ramai sekali gitu ya, dari internasional medianya gitu ya. Dan sikap Pak Jokowi pada ditanya sangat eksplisit, metode sanksi itu bukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah gitu, karena yang menderita adalah masyarakat gitu ya. Yang penting adalah deeskalasi, intensive negotiation gitu. Dan saya tahu ini adalah jawaban yang sudah disiapkan ya, jadi rasional, saya kira dihitung-hitung betul. Jadi sebelum wawancara dengan Nikkei, Pak Jokowi saya kira sudah berkoordinasi banyak. Apa kira-kira jawabannya gitu. Posisi di PBB saya sudah diceritakan, memang hati-hati dan saya yakin betul itu disiapkan ya dengan sadar, gimana membuat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika bahagia gitu, Indonesia mendukung di PBB itu satu hal, tetapi tidak mengecam dengan menyebut Rusia itu hal yang lain ya, dan itu poin penting gitu ya, yang nanti pada akhirnya G20 tidak bisa dipertaruhkan presidensi di G20 gitu. Termasuk tadi disebut relasi dengan Rusia, relasi dengan Ukraina gitu ya. Itu bagian penting juga gitu. Ini adalah posisi Indonesia terkait dengan presidensi G20 yang disampaikan di press conference dari Kamis kemarin. Jadi kita diskusi tanggal 25, kira-kira 17 hari ya, berapa belas hari gitu ya. Akhirnya kita bisa bersikap. Intinya adalah gitu ya, bahwa Indonesia akan tetap fokus ke 3 agenda. Bahwa siapapun di G20 akan terlibat, dan termasuk kalau ditanya apakah akan mengeluarkan Rusia gitu ya. Jawabannya mungkin tidak harus eksplisit, tetapi dengan bahasa diplomasi gitu ya, Indonesia menyampaikan bahwa Rusia akan menjadi bagian di dalamnya. Dan nanti skenario-nya adalah Indonesia akan tetap mengundang Rusia gitu di dalam proses G20. Saya akan ceritakan di bagian akhir pertemuan ini gitu ya. Ibu Bapak gitu, Indonesia sudah menyiapkan presidensi ini sejak tahun 2019. Sangat serius di Kementerian Keuangan, menyiapkan kajian gitu ya. Pada waktu itu masih skenario 2023 gitu. Lalu tahun 2009 akhir ada rapat-rapat serius di teman-teman sekretariat G20 gitu ya. Awal 2020 resmi persiapan presidensi G20. Lalu ada telepon dari Menteri Luar Negeri India bahwa Indonesia diminta maju 2022 gitu ya. Then we take it. Ya, jadi penuh confidence. Jadi kebayang bahwa kita sudah menyiapkan gitu for quite a while, dan more or less gitu ya, saya bisa sampaikan bahwa kita siap gitu ya menjadi presidensi G20 gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ketika kita mengkaji di tahun 2019 gitu, kita tidak bayangkan ada 2 kejadian besar yang terjadi tahun 2020 gitu ya. Sekalipun pada akhir 2019, saya ingat betul di dalam satu rapat gitu ya, bahwa akan terjadi krisis finansial di tahun 2020, 2021 gitu. Cuma kita belum tahu apa gitu ya, dan kenapa sebabnya gitu. Itu yang pertama. Dan betul akhirnya 2020 ada krisis yang diakibatkan oleh COVID, dan kita baru tahu ya tahun 2020 itu, oh ternyata COVID, dan lalu muncul macam-macam. Yang kedua, gitu, yang kita juga tidak bayangkan adalah invasi ini, ya, krisis atau konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita juga tidak bayangkan, dan itu bahkan sampai Februari. Ya, jadi Februari tanggal 18-19 ada pertemuan tingkat menteri-menteri keuangan, gitu ya. Pada waktu itu sudah ada ketegangan antara Rusia dan Ukraina, dan Menteri Keuangan Kanada itu sudah mengingatkan kepada Rusia, awas kalau kamu menginvasi, gitu ya. Dan jawaban menteri dari Rusia adalah that's fake news gitu ya. Dan itu adalah berita bohong gitu ya. Lalu juga ada ketegangan juga gitu ya, menyusun naskah deklarasi menteri pada 18-19 Februari, yang akhirnya delegasi dari Rusia didukung oleh China
meminta di-delete istilah current crisis gitu ya. Current tension in geopolitics, seperti itulah kira-kira gitu. Jadi current-nya dihilangkan, tetapi krisisnya gitu. Jadi karena pertemuan menteri-menteri keuangan membahas tentang isu makroekonomi dan situasi ekonomi saat ini, itu kata-kata biasanya selalu ada gitu ya. Dan karena ada lalu teman-temannya di G7 pingin banget ada kata-kata current crisis untuk merujuk ada krisis Rusia dan Ukraina gitu. Dan China tidak mau itu gitu ya. Nah, saya cerita sangat cepat gitu. Tantangan sudah berat akibat pandemi dan menjadi semakin berat akibat krisis Rusia gitu. Sederhana gitu ya. Ketika teman-teman menyiapkan tahun 2019 di keuangan, lalu kemudian di 2020 Kemenlu juga menyiapkan sangat serius gitu ya untuk isu non finance gitu ya. Kita sudah ngintil berbagai macam tantangan. Dan ini yang kita temukan dan banyak sekali kita diskusikan sebelum krisis Ukraina dan Rusia gitu. Apa itu? Di antaranya gitu global supply chain disruption. Dan kita sangat takut sekali itu akan menyebabkan inflasi global, sudah terjadi gitu ya, dan menciptakan inflasi di Indonesia gitu. Termasuk turunnya nilai rupiah yang berimbas ke banyak hal gitu ya. Indonesia kan sangat rentan ya. Termasuk kita di G20 termasuk 5 vulnerable countries. Kalau ada kebijakan di Amerika atau di China, kalau ada masalah di financial institution, financial market di China, di Amerika atau di negara-negara maju, 5 negara ini akan terdampak. Indonesia salah satunya. Ya, 5V. Dan ini financial disruption global supply chain disruption, dan tidak sulit saya kira menjelaskannya gitu. Karena ada lockdown gitu ya, logistik tidak bisa kemana-mana, dan bicaralah kita gitu. Termasuk dampaknya ke perdagangan. Ya, termasuk dampaknya ke inflasi, dan inflasi ini yang dikhawatirkan kemudian akan berdampak ke negara-negara berkembang kalau gitu ya pilihan-pilihan kebijakan yang konvensional dilakukan oleh Amerika Serikat, dilakukan oleh China, dilakukan oleh negara-negara maju. Teman-teman di G20, teman-teman kementerian sudah menyiapkan itu gitu ya. Dan apa senarionya gitu ya. Saya bisa cerita lebih panjang nanti gitu ya. Terkait dengan ini gitu ya. Oil prices sudah berat sebetulnya gitu ya, dan tentu saja kita bisa sepakat bahwa pasca krisis di Ukraina menjadi semakin berat lagi gitu ya. Ini harga gas di Eropa, krisis energi gitu ya, lalu akan berdampak kemana-mana gitu, termasuk financial market gitu ya. Ini juga sudah ngedrop gitu, dan Indonesia paling gampang terkena gitu ya dampaknya gitu. Ekspor jagung dan gandum, saya baru tahu bahwa ternyata Ukraina pengekspor ketiga terbesar untuk gandum ya ke Indonesia. Oke, itu satu aspek lagi gitu ya. Food prices siap-siap untuk volatile gitu ya. Gandum volatile gitu ya, seperti itu gitu. Jadi even sebelum krisis Ukraina gitu ya, kita mengidentifikasi jumlah tantangan dan Indonesia sangat serius gimana menyusun recovery strateginya gitu. Pasca pandemi gitu ya, kita sudah siapkan. Termasuk pertumbuhan, proyeksi pertumbuhan sudah turun ya, akan tidak stabil. Jadi bukan stronger gitu ya, not really stronger recovery gitu ya. Dan Indonesia berkomitmen gimana memastikan untuk stronger gitu. Dan setelah krisis kita tahu bahwa pertumbuhan akan siap-siap ya jungkir balik gitu ya, seperti itu sebagai dampak dari krisis Ukraina gitu ya, gitu. Nah, sekedar cerita gitu, kita paham betul dan teman-teman sudah menyiapkan gitu ya, sangat serius gitu ya. Dan sekarang challenge menjadi lebih besar, itu poinnya gitu. Ini teman-teman di keuangan sudah siapkan dengan baik 6 isu besar gitu ya, gimana menyiapkan exit strategi, gimana menyiapkan scaring effect untuk memastikan pertumbuhan yang baik di masa depan terhadap real sektor, terhadap financial sektor, sistem pembayaran digital era gitu ya, termasuk kripto gitu ya, stable finance, termasuk investasi di energi gitu ya, kemudian finance inclusion gitu ya, dan taxation. Ibu bapak, perdebatan di bulan bulan Februari kemarin sebenarnya sangat fokus gitu ya, dan tidak semudah gitu ya, tidak mudah gitu ya. Satu terkait dengan kata krisis yang merujuk pada Rusia dan Ukraina, tapi ada isu-isu yang lain yang belum bersepakat, misalnya debt restructuring, gitu ya, menunda pembayaran hutang untuk negara-negara berkembang yang terdampak oleh pandemi, gitu ya. Dan itu saya kira satu hal yang saya kira juga perlu fokus dilihatnya, gitu ya. Termasuk isu tax,
ya, berapa tax terakhir international taxation gitu. Itu di bulan 18-19 Maret gitu, sangat menarik gitu ya. Ada banyak sekali pertemuan finance track gitu, hampir tiap minggu saya lihat di bulan Januari gitu ya, di bulan Februari gitu ya. Juga di Sherpa track gitu ya. Dan untuk Ibu Bapak ketahui, Rusia masih hadir di finance meeting, lalu kemudian masih hadir development working group meeting, masih hadir di framework working group meeting bulan ini, dan akhir bulan ini juga ada pertemuan untuk investment working group, dan Rusia tetap hadir, tetap diundang. Bulan depan ada pertemuan tingkat menteri, memang masih ditunggu, tapi skenario-nya Rusia masih tetap akan hadir gitu. Nah, untuk catatan saja gitu bahwa salah satu peran Rusia yang penting dalam presidensi Indonesia adalah dia menjadi co-chair Global Partnership for Financial Inclusion. Saya belum dengar gimana kelanjutannya ya gitu ya. Tapi sebagai sebuah working group, work stream di G20 bersama dengan Italia, ini tetap menjadi sangat penting gitu, dan salah satu flagship yang Indonesia mau bawa gitu. Ibu Bapak, bagaimana posisinya? Tadi ada beberapa skenario gitu ya, dan saya masih ngelihat skenario per Kamis kemarin gitu ya, bahwa Indonesia akan tetap mengundang gitu ya, dan delegasi Rusia dia akan tetap hadir ya dalam pertemuan working group. Jadi ada beberapa level pertemuan gitu. Working group for sure, minister meetings Februari masih hadir gitu ya. Bulan depan ada minister meeting juga di finance gitu ya. Sampai hari ini skenario masih akan hadir, masih diundang, terus akan hadir gitu ya. Dan G20 Summit gitu ya. Dan bayangan saya masih akan tetap diundang. Di Australia Putin hadir ya. Sambutannya dingin. Itu isunya gitu ya. Putin hadir di Brisbane yang menerima wakil menteri pertahanan gitu. Jadi memang presidensi Australia gitu pada waktu itu sangat nggak happy dengan Rusia, tapi Putin secara politis hadir di sana gitu. Sekalipun pada akhirnya dia pulang duluan ya di Brisbane. Itu situasinya, dan saya kira kita berhitung juga nanti di Bali gitu ya, apakah dia akan hadir atau tidak. Bayangan saya gitu, karena ini ada skenario offline dan offline, dia akan hadir secara online. Jadi sejauh yang saya tahu di pertemuan bulan lalu online, dan bulan ini akan online. Saya lihat di development working group juga online gitu ya, dan bisa jadi di internal meeting juga online. Saya nggak tahu apakah akan dibuka juga online ya di G20 Summit gitu. Nah, pertanyaan penting kemudian apa dampak keterlibatan Rusia? Saya bisa cerita nanti. Lalu bagaimana kalau sebagian besar negara anggota G20 memboikot keterlibatan Rusia dalam G20? Ini yang mungkin akan ada skenario berikutnya gitu. Jadi dari sisi Indonesia tampaknya tidak akan berinisiatif. Apalagi mengeluarkan Rusia dari G20. Sejauh saya tahu Indonesia tidak akan. Kecuali gitu ada satu kondisi seperti ini. Nah, ini menarik nanti dicermati dengan perspektif yang saya sebut dengan post-Western world yang sekarang kita sedang diskusikan di kalangan teman-teman. Di working group seperti tidak akan ada masalah gitu ya. Tidak akan ada banyak masalah karena memang fokusnya benar-benar non politik, bicara trade, bicara investasi gitu ya. Kecuali nanti akan dikecam gitu ya. Apa yang terjadi di Ukraina karena krisis karena konflik tersebut akan berpengaruh terhadap global value chain gitu ya. Dan ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik di akhir bulan ini gitu. Saya tidak tahu gimana posisi negara-negara G7 mungkin akan mengecam ya gitu. Tapi Rusia harus berdefense. Dan itu saya kira indahnya G20 gitu ya. Ketika orang bisa dimaki-maki di dalamnya gitu ya. Dan harus berani hadir dan bertanggung jawab. Tahun 2014 kita punya masalah dengan financial market di China gitu ya. Lalu anggota-anggota G20 pada waktu di level menteri dan gubernur bank sentral memaki-maki menteri keuangan dan gubernur bank sentral China pada waktu itu. Dan itu indahnya gitu. Hanya sekarang persoalannya kan bukan masalah ekonomi. Di China itu masalah financial market. Hari ini adalah masalah politik. Ya, nah nanti bagaimana dikaitkan dengan global value chain, mungkin itu yang akan terdampak gitu. Lalu kemudian barangkali akan sensitif kalau bicara tentang di pertemuan menteri-menteri gitu ya. Rusia pasti akan mendukung komunike yang normatif generik, tetapi akan menolak pernyataan politik dalam dokumen komunike. Dan ini akan menjadi ketegangan yang menarik nanti yang kita bisa cermati gitu ya. Di Februari kemarin sudah terjadi, dan China, kalau China tidak mau gitu ya, yang lain harus mengikuti. Jadi China mendukung Rusia, dan itu ada perkawinan yang sangat cantik di G20 gitu. Itu nanti saya bilang post-Western world. Lalu di pertemuan Sherpa gitu ya, mendukung normatif deklarasi, tapi akan men-screening isu politik terkait dengan dampak konflik Rusia gitu. G20 itu non-legally binding, betul, itu informal. Tetapi negosiasinya gitu ya, negosiasinya bisa
berjam-jam atau berhari-hari bahkan untuk Ibu Bapak ketahui. Saya jujur, saya lebih senang jadi dosen daripada kalau jadi negosiator di G20 karena sangat capek gitu ya. Memilih kata-kata menjadi sangat penting sekalipun itu non legally binding. Di G20 Rusia gitu, saya nggak tahu akan cari cara gitu biar tetap hadir karena itu afirmasi eksistensi G20 bukan G19 dan akan men-spotlight tension yang muncul di situ gitu. Ini skenario akan tetap diundang dan akan tetap hadir gitu ya. Dan situasi akan menjadi menegangkan pasti di pertemuan-pertemuan G20 antara enak dan tidak enak ya Ibu Bapak gitu. Tapi leadership Indonesia gitu ya. Ini diskusi tanggal 25 Februari fokus gitu ya. The challenge is not really political, even though the political affect ekonomi gitu. Dan terutama hari ini kita lihat. Ibu Bapak, izin saya bicara tentang post-Western world. Dan ini diskusi yang sangat menarik sekarang. Tahun 2013 saya berkesempatan hadir di Moskow gitu dan sempat mampir di kantornya Pak Putin ya di Duma ya. Dan pada waktu sangat kagum saya gitu ya. Dan saya kemudian menjadi percaya bahwa tata dunia post-Western itu sudah muncul gitu. Dan Putin butuh Xi Jinping ya seperti itu gitu. Kalau kita bicara G20 tahun 2008, kenapa dia di-upgrade menjadi KTT? Karena pada waktu itu Amerika Serikat sangat butuh China. Dan itu tidak bisa dibohongi. China kalau menutup diri dari perdagangan dengan Amerika Serikat, habis perekonomian Amerika Serikat. Itu situasinya. Dan akhirnya G20 di-upgrade pertemuannya. Dan sejak itu, Ibu Bapak untuk ketahui, negosiasi G20 selalu didominasi antara China dan Amerika Serikat. Kalau China memboikot, semuanya akan menunggu. Ya, itu untuk diketahui negosiasi yang sangat berat dan China sangat-sangat smart di sini gitu ya. Nah, sejak tahun 2016 gitu ya, ketika China memainkan presidensinya, kelihatannya gitu ya, kelihatannya gitu ya, sekalipun selalu bicara perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ya, tetapi sangat clear bahwa China mulai menunjukkan kepemimpinan globalnya, termasuk di ekonomi dan di G20 gitu. Dan ini hari ini yang terjadi gitu. Dan posisi China sangat smart, sangat smart. Gitu. Saya menduga sebetulnya apa yang terjadi di Ukraina, posisi Amerika Serikat terhadap Ukraina dan Rusia itu sebetulnya mencerminkan ketidaksiapan Amerika Serikat untuk menerima sebuah realitas yang disebut dengan tatanan dunia post Barat, gitu ya, di mana China muncul membangun kerjasama dengan India, dengan Brasil, dengan Afrika Selatan, gitu ya. Lalu tentu saja Rusia itu sendiri, gitu ya, dan Rusia saya kira sangat nyaman bersama-sama dengan China dalam konteks ini. Gitu. Dan di G20 gitu ya, tampak jelas bahwa China berposisi bersama-sama dengan Rusia gitu ya, termasuk nanti dibilang ekonomi dan isu-isu yang sangat sensitif gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ya, satu isu yang kita juga cermati dan harus dilihat dengan sangat objektif terkait dengan penemuan laboratorium biologis di Ukraina gitu, yang mirip-mirip dengan biologis yang di Wuhan gitu ya. Dan di situ gitu ya ada isyarat keterlibatan Amerika Serikat di situ gitu. Dan ini menjadi isu serius, termasuk China minta penjelasan dari Amerika Serikat gitu. Dan itu juga termasuk terjadi di G20 dan itu bisa dipakai menjadi senjata China gitu ya terhadap Amerika Serikat. Ayo dong buka, dan kami menemukan bahkan ada cukup lebih banyak lagi gitu ya laboratorium yang sama gitu ya gitu. Dan Amerika menyebut itu fake gitu ya, tapi kita bisa melihat banyak sekali berita-berita internasional saya kira yang meng-highlight itu gitu ya, termasuk WHO gitu ya meminta supaya Ukraina menghancurkan itu gitu. That's one serious thing, dan saya bisa sampaikan sebenarnya sudah berdampak dalam salah satu task force di G20 gitu ya terkait dengan ini, karena China berposisi kalau Amerika Serikat jadi ketua atau Amerika berintervensi, dan ini bukan menjadi akan menjadi isu yang perdebatannya menjadi sangat lama gitu. Ibu Bapak, menutup pertemuan ini gitu ya, tidak mudah jadi presidensi Indonesia, dan posisi Indonesia hari ini harus fokus. Tantangan G20 jauh lebih besar daripada krisis itu sendiri, dampaknya jauh lebih besar. Di Afrika masih 10% yang
tervaksinasi, Indonesia sudah 50%, di Amerika 80%, bahkan sudah booster ketiga gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan Ukraina gitu, tapi mereka crying for help ya, teman-teman di Afrika gitu. Dan tanpa vaksinasi tidak ada recovery gitu. Dan Indonesia salah satu yang fokus, harus betul fokus. Pertanyaan duitnya dari mana gitu. Selama ini yang komitkan Amerika Serikat $1 billion, dan itu bahkan untuk Global Health Architecture dia berkomitmen 15 tahun seperti itu gitu. Dan negara-negara masih berapa billion ya menyumbang untuk isu financingnya gitu. China saya kira juga menarik posisinya. Tapi in the end of the day gitu ya, Indonesia harus smart. Saya sudah sampaikan Australia waktu memimpin G20 di tahun 2014 gitu, fokus agendanya gitu ya, cukup fokus gitu. Putin hadir gitu ya, sekalipun dingin dengan tanggapan dingin, lalu Putin pulang duluan gitu ya. Ini yang skenario harus dibangun nanti di November ya gitu. Dan menuju ke sana saya masih keyakinan bahwa Rusia tetap akan terlibat untuk isu-isu yang bahkan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik ya, konflik. Mas Anton gitu ya, demikian saya kira paparan yang saya ingin sampaikan, moga-moga ditangkap gitu. Terima Ya. kasih Mas Pur. Saya memang saya memang nggak mau kemudian memotong karena ada banyak insight. Saya tahu Mas Pur ikut terlibat di belakang layar, makanya juga saya sengaja untuk membiarkan Mas Pur lewat sekitar 5 menit. Setidaknya ada beberapa poin juga yang coba ada highlight dari Mas Pur adalah ternyata bahwa sudah ada komplikasi sebenarnya dalam G20 tercipta sebelum krisis. Krisis dalam konteks ini adalah konflik Rusia-Ukraina, dan jadi ketika ada konflik itu kemudian makin memperumit kondisi, termasuk tadi Mas Pur menyinggung soal penundaan pembayaran utang, termasuk juga soal pajak, itu sebenarnya sudah jadi pembahasan penting di G20 sebelum terjadinya konflik. Dan juga di penghujung Mas Pur juga meng-highlight bagaimana sebenarnya langkah Cina ini nanti juga akan menjadi penentu skenario apa yang harus kita ambil, kemudian kita juga harus menunggu bagaimana perkembangan Cina dalam merespon konflik ini. Ya, bahwa G20 adalah Premier Economic Cooperation, tapi meskipun pertemuan awal bulan ini membahas tentang concrete deliverables, tapi concern terhadap Ukraina tetap ada dalam pertemuan secara informal. Ya, bahwa G20 tidak memiliki artikel agreement kalau kita bandingkan dengan UN, NATO dan lain-lain, tapi memang ini juga beroperasi dan dibentuk melalui cara-cara konsensus, gitu ya. Selanjutnya ini ada dengan kewenangan saya sebagai moderator, saya ingin minta ekstensi sekitar 5 menit, gitu ya. Ini ada 3 pertanyaan ini untuk semua narasumber. Yang pertama dari Eki NWP dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Papua. Bagaimana nyalakan respon-respon seperti ini kepada diskusi publik G20 terkait dengan peristiwa kedua negara perang Rusia-Ukraina di tengah pandemi. Lalu ada Alia Hamida dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Bertanya, idealnya dengan pertimbangan dan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang, mana prioritas utama saat ini? Menghentikan perang dengan diplomasi atau menyelamatkan diri negara masing-masing atau tindakan lainnya? Dan terakhir, dari Bagus Danu Prasetyo, Universitas Indraprasta PGRI, apakah pemerintah Indonesia yang akan menjadi Presiden G20 harus menanggapi konflik invasi Rusia terhadap Ukraina dan akan memiliki agenda tambahan dalam upaya pemulihan global, dan bagaimana sebenarnya tanggapan seharusnya? Mungkin saya akan mempersilakan pertama Mbak Siska, sekaligus juga karena ini waktunya sudah sangat mepet, sekaligus juga nanti memberikan closing statement. Silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih Mas Anton. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat kritis dan saya kira menjadi penting untuk ditindaklanjutin. Tadi terkait dengan partisipasi publik, respon, kemudian konteks penyelesaian konflik, dan terakhir adalah terkait dengan posisi dan agenda Indonesia. Saya kira tadi kata kuncinya ada di luxury dalam konteks sekarang, ada teknologi baru yang memungkinkan kita mengimajinasikan ruang pertemuan tidak bersifat konvensional seperti dahulu. Jadi ruang-ruang itu sangat terbuka, termasuk tadi bagaimana menyampaikan pesan. Saya kira interaktif, ruang-ruang
di digital sangat terbuka sekali, bagaimana kemudian ruang-ruang sosial media kemudian pun akan dipantau oleh akun-akun resmi pemerintah ya. Jadi saya kira suara-suara ini harus terus disampaikan. Salah satu exercise kami kalau di akademik adalah bagaimana kemudian kita mempengaruhi proses kebijakan sebuah negara termasuk politik luar negeri adalah tentu bagaimana opini publik ini bisa mempengaruhi prosesnya. Nah, kaitan dengan pilihan penyelesaian konflik, saya kira dalam konteks eskalasi yang sudah sangat tinggi, jelas bahwa tujuan utamanya adalah menghentikan tindak kekerasan atau militer apapun juga, gitu ya. Yang terjadi komplikasi sekarang adalah reaksi untuk menghentikannya yang tadi sudah disebutkan Mas Andy sama Mas Pur terkait dengan sanksi ekonomi yang Indonesia kira itu akan memiliki dampak yang lebih lebar gitu ya. Tapi tetap dalam konteks ini bagaimana antara pressure dan kemudian dampaknya itu harus diminimalisasi. Dan saya sepakat dengan Mas Pur terkait dengan posisi Indonesia, kita harus fokus dengan kemudian bermain sangat bijak, leadership ya, confidence bahwa kita yang punya otoritas untuk memoderasi, sehingga kalau tidak jangan menginisiasi sesuatu yang kemudian akan mengganggu sensitivitas. Saya kira posisi untuk tetap fokus dan dalam konteks menyuarakan negara ketiga atau berkembang tadi terkait dengan Afrika itu menjadi penting. Di saat yang sama kemudian bagaimana mengimbangi strategi-strategi diplomasi yang dilakukan oleh Cina, Amerika dan Rusia. Mungkin dari saya demikian, Mas Anton. Terima kasih. Oke. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Andy, saya tadi diingatkan oleh panitia bahwa kita ini acara sampai 16.30. Jadi bagi ada teman-teman di virtual untuk mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan. Selanjutnya silakan Mas Andy. Makasih Mas Anton. Saya jawab karena tiga-tiganya pertanyaannya related ya. Saya coba jawab sekaligus saja. Mengenai agenda G20 ini, saya pikir nggak bisa dilepaskan dengan konflik yang sedang terjadi. Ya. Yang saya khawatirkan orang-orang yang di G20, keuangan, ekonomi, fokus ke sana tanpa melihat apa yang sedang terjadi dan sedang berkembang. Karena ini perubahannya sangat dahsyat ya, apalagi kita berbicara ekonomi, sekarang ada perang ekonomi nih, ada isolasi, ada sanksi, ada kemungkinan besar, mungkin orang belum berbicara sejauh itu, kemungkinan besar akan ada resesi ekonomi global lagi nih. Kita lihat harga-harga naik ya, harga minyak dan lain-lain, dan nanti akan ada konsekuensinya yang kita belum tahu. Kita memasuki uncertainty ya, ketidakpastian. Dan G20 ini ada kelompok-kelompoknya, ada pembicaraannya, tentunya harus memperhatikan itu juga agar nanti pada waktu mereka mengambil keputusan atau pada waktu KTT-nya itu tidak nyasar, tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik. Padahal konflik itu sangat menentukan kondisi ekonomi dunia. Kalau masalah prioritas, saya pikir bukan apakah kita perdamaian dulu atau menyelamatkan sendiri. Saya pikir nggak bisa dipisahkan, bukan either atau or, tapi harus dua-duanya. Tentunya kita setiap negara mencari yang terbaik untuk bisa melewati krisis ketegangan ini ya, ini perang kemudian juga ekonomi. Tapi ini dunia kan sudah sangat interdependen ya, kita nggak bisa hidup dalam dunia sendiri, jadi mencari keselamatan tentu, tapi juga mencari usaha perdamaian itu tugas, itu mandat dari Undang-Undang Dasar, dan kita harus lakukan. Dan kita punya kesempatan yang bagus, kesempatan emas, karena kita sekarang sebagai presiden daripada G20. Yang terakhir, bagaimana Indonesia harus merespon terhadap konflik ini, tadi udah kita bahas sebenarnya, Mas Pur juga bahas mengenai apa yang harusnya kita respon. Saya pikir udah cukup bagus
ada ambivalensi di awal-awalnya, tapi tadi Mas Pur jelaskan alasan background-nya saya pikir cukup bagus dan masuk akal. Yang penting Indonesia harus tetap punya jalur komunikasi dengan semua, termasuk Rusia, jangan sampai terus dingin kemudian kita hilang kontak dengan mereka. Terima kasih Mas Anton. Makasih Mas Hendy. Selanjutnya Mas Pur. Ya, terkait dengan publik ya, diskusi publik ya. Biasanya publik akan tertarik kalau itu menyinggung kepentingan mereka gitu ya. Itu satu ya. Dan ini yang kita sebenarnya sudah diskusikan di G20 juga gitu ya. Bagaimana G20 membawa dampak konkret ya gitu ya bagi masyarakat gitu. Banyak hal kan kalau bicara tentang leadership, tentang perdamaian, tentang apa bisa banyak hal gitu. Tetapi kalau kita misalnya bicara soal harga minyak misalnya gitu, minyak goreng ya, yang ngantri gitu ya. Saya bahkan sampai ngomong gini ya, bisa nggak G20 bicara gitu mengamankan supply chain, global supply chain untuk misalnya kebutuhan dasar. Jadi Indonesia berhasil atau tidak di presidensi G20 bila gitu ya harga stabil gitu, minyak goreng misalnya gitu ya, atau kalau sekarang kita bicara Pertamax Turbo, Pertamax Deck itu kan 14 ribuan tuh gitu ya. Sementara Pertamax masih 9.000 gitu ya. Kita bicara bahwa ternyata krisis energi sudah berdampak ke Pertamax Turbo. Memang hanya orang-orang tertentu saja gitu ya yang mengkonsumsi Pertamax Turbo atau Pertamax Deck gitu ya. Atau mereka turun kemudian menjadi biosolar atau menjadi Pertamax gitu ya. Turun gitu. Nah, ini dia gitu yang kita juga diskusikan. Jadi publik akan tertarik bila gitu ya, tanpa harus ayo dong ikut seminar gitu ya, bila menjadi kepentingan mereka gitu. Dan Indonesia sadar dan dalam diskusi dengan teman-teman yang mempersiapkan G20 gitu ya, kita juga ngambil quick win yang sesederhana itu gitu ya. Sesederhana stabilnya harga di pasar gitu ya. Dan G20 harus sampai ke situ gitu ya. Harus sampai ke situ gitu. Termasuk vaksinasi gitu ya. Kita kan sekarang sedang rebutan vaksin di dunia gitu. Itu satu. Memang tidak bisa dipaksa publik untuk hadir di pertemuan hari ini. Tapi ini saya kira pertemuan yang luar biasa. Hari ini cukup banyak yang hadir gitu ya. Moga-moga nanti ada lagi diskusi lanjutannya gitu ya. Dan publik makin aware. Oh ternyata G20 sepenting itu ya gitu. Sampai sebenarnya gitu bisa membangun sebuah rejim kesepakatan normatif gitu. Tapi bisa berdampak ke urusan rumah tangga gitu ya. Household management, urusannya Bu Siska dan ibu-ibu yang lain saya kira ini kan sangat serius gitu ya. Itu gitu. Tentang posisi di Indonesia saya sudah sampaikan. Saya lihat Jakarta Post memang Indonesia ambivalent gitu ya. Dan tampaknya itu dijaga gitu sampai hari Kamis kemarin. Jangan jawab pertanyaan terkait dengan Rusia gitu ya. Itu yang saya tangkap beberapa teman ya, hindari gitu ya. Sampai wartawan banyak sekali pingin wawancara kan gitu ya. Tetapi akhirnya kita punya sikap gitu ya. Kita sudah mempersiapkan G20 sangat lama, kepentingan G20 jauh lebih besar gitu ya. Termasuk isu kesehatan, termasuk isu energi. Saya lihat ada pertanyaan juga soal energi. Itu juga sangat penting gitu ya. Jadi kita sekarang diantara misalnya fokus ke transisi energi gitu ya, membawa negara-negara 20 supaya memperbanyak investasi di renewable energy gitu ya. Di negara-negara maju saya kira sudah cukup banyak ya, peningkatan cukup besar ya gitu. 2/3 penduduk dunia tinggal di negara-negara berkembang. Tapi problemnya investasi untuk renewable energy, untuk transisi energi gitu ya, secara umum itu di negara maju 4/5 investasi itu ada di negara-negara maju. Nah sekarang gimana yang 2/3 tadi gitu dapat 4/5 gitu ya. Dan ini saya kira satu hal yang kepentingan jauh lebih besar ya sampai 2050 sampai 2060. Tetapi dengan mengatakan begini saya tidak berarti menafikan dampak konflik Ukraina dan Rusia dan Ukraina gitu. Itu harus ada diplomasinya sendiri gitu ya. Saya kira teman-teman Kemenlu harus berbagi tugas gitu ya. Diplomasi kan bukan hanya di G20, presidensi G20 mungkin hati-hatilah sedikit gitu ya. Hati-hatilah sedikit. Nah, ini teman-teman Kemenlu sejauh saya tahu sekarang sedang bergerilya ini gitu ya. Untuk memastikan saran kita paling strategis adalah hentikan perang. Gencatan senjata. Itu saya kira capaian diplomasi yang lain gitu ya. Sementara presidensi G20 tidak bisa kita korbankan. Mas Anton, saya kira pesan saya ditangkap gitu. Oke. Makasih loud and clear Mas Pur. Ini ada dua tadi pertanyaan terkait energi, Mas Pur sudah menyinggung nih. Dari Farid Wajedi, Universitas Teknologi Yogyakarta.
yang menanyakan bagaimana Indonesia memanfaatkan posisinya dalam G20 menyelesaikan masalah energi dunia dikarenakan sanksi yang diberikan oleh Barat. Kenaikan harga gas minyak bumi akan mempengaruhi ketahanan energi nasional Indonesia dan bagaimana Indonesia harus menyikapi itu. Lalu ada Isnandar dari PGSD yang menyatakan kenapa tidak ada bahasan background masuknya militer Rusia ke Ukraina karena isu NATO, NATO itu Treaty Organization, artinya kalau Ukraina mau gabung itu Ukraina menyatakan bahwa ada musuh dari timur. Mungkin siapa yang mau mulai? Mas Andy mungkin? Ya, terima kasih. Kalau energi kayaknya is beyond anybody's control ya, karena itu kan pasar ya. Kalau terjadi disrupsi supply, pasti harga akan naik. Malah orang-orang sudah mulai prediksi ada kemungkinan $300 per barel. Yang harus kita di Indonesia persiapkan adalah mempersiapkan masyarakat ya, untuk ya bahwa kemarin kita dipersiapkan untuk hidup dengan COVID, harusnya dipersiapkan juga untuk hidup dengan harga BBM yang tinggi. Ya, karena kita sudah terlalu lama sebenarnya memanjakan diri kita sendiri dengan harga BBM yang murah. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk yang paling murah. Walaupun kita import sebagian besar dari kebutuhan minyak kita. Jadi saya melihat bahwa ada hikmahnya dari krisis ekonomi dengan adanya perang ini adalah ini sebagai test case ketahanan energi dan juga ketahanan pangan. Ya, selama ini kan kita gembar-gemborkan sejak zamannya Presiden SBY, kita harus ada membangun ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah sekarang ada krisis seperti ini, apakah kita siap gitu? Kalau menurut saya sih kita nggak siap ya. Ketahanan pangan kita lihat sebelum krisis aja sudah ada krisis tempe, krisis daging. Ya. Ini sebelum perang Ukraina. Ya. Dan kita gagal, tapi kita harus mempersiapkan, tetap harus mempersiapkan. Pemerintah punya kewajiban untuk mempersiapkan benar-benar ada ketahanan pangan, ketahanan energi, tapi juga mempersiapkan masyarakat untuk bahwa ini kondisi perang, ekonomi perang, dan di mana harga-harga pasti akan naik dan nggak mungkin itu semuanya ditombokin oleh negara ya. Pertamina udah mau bangkrut nih, kecuali disuntik lagi oleh pemerintah. Pertanyaan kedua mengenai berbicara mengenai militer NATO Ukraina masuk. Saya pikir kalau kita bicara itu memerlukan suatu sesi sendiri ya pembahasan. Tapi saya melihatnya begini. NATO itu kan legacy daripada perang dunia, perang dingin, ya, yang sebenarnya udah usang, tapi dipertahankan. Tapi kalau kita melihat ke sini, ke kawasan kita, ada sejumlah fakta militer yang masih bertahan juga, yang sisa-sisa dari perang dingin. Dan yang baru ya, yang paling baru adalah AUKUS ya, Australia, UK dan USA, itu baru dan itu dalam konteks Indo-Pasifik. Kita pun dikelilingi oleh sebuah fakta militer, the 5-hour defense, ya. Itu legacy dari waktu perang kita dengan Malaysia lah. Ya, waktu itu ada UK, Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand bikin 5-hour defense. Itu resmi masih ada, walaupun tidak aktif, tapi masih ada gitu. Jadi emang benar bahwa fakta pertahanan ini menjadi semacam trigger juga ya. Rusia pasti khawatir karena dikeliling oleh NATO, dan pertanyaan terus NATO buat apa? Tapi kan semua negara punya justifikasi kenapa mereka tetap mempertahankan atau mau bergabung dengan fakta pertahanan ini. Tetangga-tetangga kita Singapura, Malaysia juga punya alasan kenapa mempertahankan 5-hour defense gitu dengan Australia, UK dan New Zealand. Kita berkata biarin aja, kita tidak punya ambisi teritori segala macam, jadi itu bagi kita tidak relevan. Tapi yang AUKUS itu saya pikir itu menjadi faktor juga yang harus kita perhatikan, karena ini akan Cina sudah mulai mengatakan ini tidak benar dan merasa terancam. Jangan-jangan nanti kalau misal AUKUS ini diperluas dan negara-negara lain diajak ikut bergabung, nanti Cina akan merasa dikepung dan mereka punya justifikasi melakukan invasi seperti yang dilakukan Rusia. Jadi kalau pembahasan ini sebenarnya lebih menarik, tapi itu memerlukan seminar atau konferensi yang terpisah sendiri. Terima kasih. Makasih Mas Andy. Selanjutnya Mbak Siska, mungkin ada tambahan pertanyaan nih, tambah dari Peterson Zega dari Universitas Potensi Utama.
Dia bertanya, apakah yang menjadi perhatian dan langkah strategis konkret Indonesia dalam G20 dalam mengantisipasi permasalahan global sehingga national interest Indonesia terwujud dan mencegah free riding dalam setiap permasalahan global tersebut? Silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih Mas Anton. Saya kira secara garis besar tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andy, saya kira slightly to the point dikaitkan dengan bagaimana memahami energi dan dinamika dan pasarnya. Ini mungkin test case pertama ketika konstruksi status quo kemudian dirupsi dan kita ada reaksinya. Dan saya kira kalau kemudian kita tadi kalau terminologinya Mas Andy adalah hikmah gitu ya, blessing in disguise, ini menjadi simulasi awal ketika tadi ada gangguan terhadap supply chain dan lain-lain gitu ya. Faktanya bahwa Indonesia bergeser dari eksportir menjadi importir, dan kemudian masih ada skema subsidi tadi sudah dieksplorasi oleh Mas Pur, dan kemudian mungkin hikmah yang kedua adalah bagaimana kemudian mulai membuat skenario simulasi dikaitkan dengan komitmen Indonesia untuk energi terbarukan gitu ya. Selama ini dikotomi diskusi tentang itu, termasuk ada konteks kepentingan oligarki di situ. Saya kira sekarang diberikan kesempatan simulasi fenomena ketika benar-benar ada kondisi yang membuat kita harus berpikir ulang gitu. Nah, kalau bicara tadi dengan militer dan lain-lain, saya sepakat kita perlu satu sesi khusus kalau bicara tentang militer dan lain-lain. Saya kira kaitan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andy ada kaitannya dengan apa yang sempat disebutkan oleh Pak Pur tadi terkait dengan exercise post Western order gitu ya, Western order. Bagaimana kemudian seringkali banyak narasi titik 2018 itu menjadi sebuah shock pertama dalam mengetes tata kelola global dunia dalam konteks hegemoni Amerika, ketika kemudian Cina mulai menggerakkan. Setelah itu juga kita lihat ekspansi melalui Belt and Road Initiative pun semakin besar. Dan respon-respon yang bersifat konvensional seperti yang Mas Pur sebutkan dengan fakta pertahanan atau Western Order, atau Mas Andy bicara tentang warisan legacy Cold War, ini juga harus diperhitungkan ada varian konteks sekarang. Kalau kita bicara tentang modern war, fakta pertahanan gitu, mungkin udah ada yang usang kalau kita masukkan dikaitkan dengan modern pola modern warfare dalam konteks cyber cyber war, cyber security, dan dalam konteks itu tentu imajinasi tentang fakta keamanan tentu perlu dieksplorasi ketika kita bicara tentang border atau borderless. Bagaimana kemudian kita mengexercise serangan cyber yang bersifat borderless dalam konteks non teritorial tadi. Terakhir, saya lupa yang terakhir apa tadi Mas Anton? Terakhir adalah ini dari Pinterson. Apa yang menjadi perhatian dan langkah strategis konkret Indonesia dalam G20 mengantisipasi permasalahan global sehingga kepentingan nasional Indonesia bisa terwujud? Oke, saya kira kekuatan utama Indonesia dikaitkan dengan legasinya adalah kita mewakili suara negara-negara non G7, G8. Kalau kita bicara tentang konteks kenapa ada grup kongko-kongko informal yang disebut G20 gitu ya, bahwa Indonesia mungkin Mas Pur bisa cerita lebih banyak bagaimana arsitek awalnya orang Jerman sama Amerika ini yang kemudian menentukan siapa yang boleh masuk, siapa enggak. Tapi kemudian legitimasi atau legasi Indonesia di G20 tentu diharapkan tadi kalau Mas Andy bicara tentang image atau citra adalah tentu menyuarakan the spoken dari negara-negara berkembang atau selain negara besar tadi gitu ya. Sehingga kalau kita bicara legitimasi atau suara dengan citra, tentu agenda-agenda tadi seperti
keadilan akses terhadap vaksin, kemudian isu tentang krisis, tentang fiskal, terutama akibat pandemi perlambatan ekonomi, tentu itu yang juga ada kaitannya dengan Indonesia, dikaitkan juga tadi bagaimana fragile-nya kita dengan konsep ketahanan pangan, ya. Ini mungkin bukan kali yang pertama ketika ada gaduh di luar, sekarang minyak gitu ya. Tapi bagaimana bahkan ayam, bahkan sapi pun kita akan berpengaruh dengan konteks internasional. Mungkin dari saya itu, Mas Anton. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin Mas Pur, ini ada tambahan pertanyaan, Kak. Tadi energi sudah diresponin dari Raisa Mutia, PGSD. Dia bertanya, referring to the term a time of uncertainty, mengingat Indonesia juga bukan negara adidaya, dan dengan ketidaksiapan Indonesia dalam menangani krisis masa depan, apakah masih relevan prinsip politik luar negeri Indonesia yang non-aligned, and how to save the future of Indonesia in the term of uncertainty. Mungkin sekaligus juga Mas Pur bisa memberikan closing statement untuk diskusi webinar kali ini. Silakan Mas Pur. Terima kasih ya, uncertainty dan non-aligned. Jadi tahun 2013 gitu ya, pengalaman saya datang ke Moskow gitu ya, dan pada waktu itu ada namanya Extended Consultative Meetings, BRICS ya. BRICS ya, saya kebayang Indonesia akan diajak ya, jadi BRICS atau BRICS atau BRICS atau apalah nama yang lebih cantik gitu ya. Dan saya berpikir memang sudah waktunya Indonesia untuk menentukan posisi ya, seperti itu gitu. Tetapi saya kontak-kontakan dan Kemenlu sangat jelas tidak ya, Indonesia akan tetap di non-aligned movement, dan itu lebih menguntungkan gitu ya, lebih ya saya kira itu positioning Kemenlu 7 tahun yang lalu, dan pada hari ini juga tetap sama. Indonesia tampaknya nyaman dalam MIKTA, itu forum Dubes gitu ya, forum diplomat gitu ya, Meksiko, India, Korea, kemudian Turki dan Australia gitu. Tapi memang belum jauh berkembang. Tapi poin saya adalah apa implikasinya ke G20 gitu ya. Ada G7, itu inisiatornya G20, Bu Siska sudah menyebut itu gitu ya. Karena G7 saya kira sudah tidak mampu lagi mendikte arsitektur perekonomian global gitu. Lalu mereka sadar perlu China. Dan tadi saya sudah cerita China menjadi sangat penting gitu ya, seperti itu gitu. Lalu ada BRICS, itu satu realitas politik yang harus kita akui, dan Indonesia tidak di BRICS. Lalu ada MIKTA yang masih saya kira kurang bersuara ya, tapi Indonesia nyaman di MIKTA, itu kurang lebih gitu. Nah, apa implikasinya gitu ya? Tadi ada pertanyaan free riding juga, ada nggak free riding? Tampaknya saya nggak akan melihat ada free riding di situ gitu. Kalau ditanya lagi gitu, Mas ada free riding nggak? G7 saya kira menjadi free ridingnya gitu. Mungkin belak-belakan gitu ya. Karena itu pengen benar-benar menyetir gitu ya. Arsitektur perekonomian global seperti abad 20. Padahal abad 21 arsitektur perekonomiannya berbeda gitu. Menurut saya gitu, hari ini adalah hari momen yang sangat penting gitu, ada ketidakpastian, dan ke depan ketidakpastian Indonesia sudah menentukan topik-topik yang sangat penting untuk masa depan, bukan hanya tentang arsitektur kesehatan gitu global, tapi juga digital transformation. Itu adalah the future issue ke depan gitu, yang penuh ketidakpastian, tetapi kita sudah memilih topik itu gitu ya, dan hari ini Indonesia tetap fokus ke agenda tersebut. Lalu kemudian satu lagi, energy transition. Isu energi sudah dibahas sejak tahun 2010 dan tidak pernah ada yang lebih fokus daripada Indonesia gitu, dan hari ini sudah fokus membawa ke sana. So smart choice, smart priorities gitu ya, dan Indonesia menurut saya harus bisa menghasilkan deliverable yang konkret. Tadi kembali lagi Mas Anton nyebut awal bulan ini ada pertemuan Suserpa gitu, bicara soal apa, deliverable konkretnya apa gitu ya, dan itu pasti sangat tergantung pada working group Pak Anton gitu, apa yang bicarakan di sana. Saya mendampingi salah satu working group, dan jujur tidak gampang menghasilkan deliverable yang sangat konkret ya gitu ya. Tapi paling tidak kita menyiapkan roadmap untuk berpikir jauh ke depan. Dan itu saya kira legacy Indonesia gitu ya, untuk presidensi G20 gitu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Mas Anton ya, 4 menit. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selanjutnya saya mengundang Mas Andy Bayuni untuk memberikan closing statement. Terima kasih, Mas Anton. Mungkin saya sedikit
komentar mengenai non-align ya. Saya pikir di saat-saat seperti ini justru Indonesia harus tetap mempertahankan posisi sebagai non-align ya. Ini kan terjadi tensi antara dua negara besar ya. Non-alignment itu relevan dalam konteks perang dingin ya. Kalau nanti ada perang panas mungkin hot war nggak relevan lagi. Tapi perang dingin itu masih bisa, dan di sana Indonesia bisa mainkan peran. Apalagi sekarang Indonesia kan sudah diakui negara terbesar nomor 4, negara demokrasi nomor 3, dan sekarang kita ketua daripada G20. Jadi kita punya, walaupun kita bukan negara adidaya, tapi kita punya power, punya influence yang harusnya kita gunakan. Nah, dalam konteks krisis yang sedang terjadi ini, saya pikir kita harus gunakan semaksimum mungkin. Jadi kita juga harus ikut dalam usaha mencari perdamaian antara antara Ukraina dengan Rusia, dan juga mengurangi ketegangan antara Amerika dengan Rusia. Di luar itu, saya pikir kita di Indonesia harus selalu cermat ya, memonitor perkembangan. Agenda G20 ada di tangan kita, jadi kita juga harus fleksibel. Ya. Banyak asumsi yang kita bikin ketika kita mempersiapkan agenda ini tahun lalu sudah berubah, ya, kondisi di lapangan berubah. Kita harus lebih fleksibel. Kalau kita masih untuk mencari deliverable, kayaknya agak susah, seperti Mas Pur katakan. Tapi seenggaknya kita bisa mempersiapkan sebuah roadmap ya, beyond 2022 yang bisa digunakan. Jadi menjadi kontribusi kita selama kepemimpinan. Saya ingat APEC itu legacy kita adalah Bogor statement yang menata perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ya, dan hasilnya sekian puluh tahun kemudian baru kita lihat lah, lebih dari 10-15. Tapi itu yang free trade in Asia Pacific. Jadi jangan, kan Indonesia ini mungkin agak terlalu ngotot harus ada concrete deliverable ya. Saya pikir nggak harus gitu. Dalam diplomasi itu semuanya it takes time. Ya, tapi kalau kita bisa datang dengan sebuah roadmap seperti Bogor roadmap untuk APEC tahun 90-an, itu udah cukup bagus. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Mas Endi. Selanjutnya Mbak Siska, beri closing statement sekaligus tadi menyinggung pertanyaan terakhir dari Raisa. Oke, terima kasih Mas Anton. Mungkin dikaitkan tadi dengan pertanyaan Raisa, saya mau mengamplify kembali dikaitkan dengan prinsip dasar bebas aktif dan kemudian posisi non-alignment ini gitu ya. Saya kira itu adalah sumber legasi dan sumber confidence bagi Indonesia yang bisa kemudian kita exercise. Saya kira tantangan terbesar akan muncul dari domestik ya, bagaimana kemudian memanajemen isu-isu ini kemudian bisa dari deliverablesnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat seperti yang Mas Pur katakan tadi ya, sehingga boost untuk Indonesia menjadi confident. Karena saya selalu mengingat dari konteks Indonesia ketika berupaya untuk menengahi dalam konteks 50-55 gitu ya, dengan confidence, padahal kita tahu di dalam negeri saat itu lagi ada konteks yang luar biasa gitu ya, bakal ada konteks ketidaksepakatan domestik yang diekspresikan dengan kekerasan gitu, tapi kemudian confidence itu berhasil dilakukan Indonesia, dan itu yang menjadi legacy ketika Indonesia firm untuk memiliki interpretasi terhadap konteks dunia. Ini bukan persoalan komunis atau demokrasi lagi gitu ya, tapi bagaimana kemudian saya kira tadi wacana yang kemudian sudah berjalan yang Mas Pur sebutkan sebagai post non-Western tadi gitu ya, ini menjadi sebuah, saya kira sebuah realitas yang tidak bisa dihindari lagi, dan saya kira ini yang kemudian menyebabkan ada riak-riak status quo ini. Jadi kembali lagi saya kira confidence dari konteks prinsip bebas aktif, kita punya legacy, kita punya punya otoritas sekarang sebagai presidensi G20, bagaimana kemudian dengan empati, hearing other perspektif, itu kita bisa menawarkan sebuah konsensus yang bisa diterima semua orang dengan prinsip tentu
non-violence ya dan kemanusiaan. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Mbak Siska. Ini penghujung dari kegiatan kita selama 2 jam mendiskusikan presidensi G20 Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan konflik Rusia dan Ukraina. Saya tidak ingin memberikan kesimpulan karena ini sangat banyak yang untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut, ada follow up lebih lanjut. Tapi saya ingin meng-highlight hanya beberapa pesan penting. Pertama, jelas bahwa konteks interdependensi kita tidak bisa kesampingkan lagi. Karena itu mau tidak mau konflik antara Rusia dan Ukraina ini kita tidak bisa diamkan. Kalau tadi mengutip kata Mas Andy, Indonesia memang harus mau tidak mau melakukan inisiatif. Presiden Jokowi melakukan inisiatif. Tidak penting bahwa nanti berhasil atau tidak berhasil, dilirik atau tidak dilirik. Tapi inisiatif menjadi penting. Kita harus memperkaya inisiatif. Kalau saya teringat ucapan Muridan, almarhum Muridan, bahwa kalau kita memulai dialog itu tidak akan menimbulkan korban nyawa. Hanya dengan senjata yang akan menimbulkan korban. Tapi kalau misalnya kita mengedepankan dialog untuk penyelesaian damai, tidak akan pernah korban nyawa. Itu satu. Kedua adalah jelas dengan komplikasi situasi G20 hari ini itu akan mempunyai banyak tantangan bagi Indonesia. Termasuk juga inilah test case bagi ketahanan energi dan ketahanan pangan Indonesia. Kita sebelumnya pandemi sudah ada rilis dari FAO terkait potensial food crisis, dan kali ini ditambah dengan konflik Rusia-Ukraina, itu akan menambah komplikasi. Ketiga, tentu saja bahwa ketika kita membicarakan tentang concrete deliverables itu adalah cukup rumit dengan kondisi polarisasi, tapi mau tidak mau memang pemerintah, lagi-lagi pesannya adalah harus stay focus and stay relevant. Bagaimana kemudian kita bisa mengengage wider public gitu untuk juga melihat bahwa G20 ini penting. Karena itu memang menyinggung kebutuhan dasar yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini, mau tidak mau memang harus tetap menjadi fokus pemerintah. Dalam konteks apa? Dalam konteks bahwa untuk menjaga relevansi G20 dalam perkembangan kekinian. Itu mungkin akhir dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Mbak Siska, Mas Pur, dan Mas Andy untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Ini kegiatan yang dalam persiapan 1 minggu, saya tidak menyangka audiensnya bisa sampai 149 orang gitu. Jadi hari Rabu lalu saya bertemu sama Mas Beni dan Mbak Siska ngomong tentang ini, tiba-tiba yaudah kita undang Mas Andy dan Mas Pur, dan saya tidak menyangka ternyata antusiasme sangat tinggi. Tadi ada yang dari Papua, ada yang dari Jogja. Ternyata memang harapannya G20 itu memang pemerintah Indonesia untuk selalu menjaga relevansinya G20. Jadi publik untuk selalu di-engage untuk perhatian publik terhadap G20. Itu saja. Saya ingin mengajak audiens di sini untuk memberikan virtual applause kepada 3 narasumber di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan sekaligus juga audiens yang sudah bergabung secara virtual di sini. Tadi juga ada Pak Rektor, Profesor Didi Jarahwini juga menyempatkan hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, termasuk juga penonton yang tergabung melalui YouTube dan juga melalui Twitter Space Universitas Paramadina. Saya minta maaf kalau ada kesalahan maupun kurang nyamanan dalam pelaksanaan diskusi ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Pekan depan, Paramadina Graduate School akan kembali melansir temuan awal terkait konflik Rusia-Ukraina dengan kami melakukan analisis social network. Jadi ini kalau hari ini, minggu ini kami membahas tentang ekonomi, minggu depan kita akan ngomong tentang politik dan keamanan. Sekali lagi, kami tunggu partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam kegiatan Paramadina Graduate School of Diplomacy mendatang. Sekali lagi terima kasih, semoga kita selalu sehat, selalu bahagia di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih Mas Andy, Mas Pur. Matur nuwun Mas Pur, Mas Andy, terima kasih.